Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqbalu qaulu mutawallin bi ghairi mahalli wilayatihi wa huwa khariju amalihi. Hakamtu bi kadzali annahu la yamliku insya'al hukmi hina idzin fala yanfuzu iqraruhu bihi. Zaid, Dr. Andes Zaid, Hakim Lampung Selatan. Hari Minggu silaturahmi ke rumah saudaranya yang ada di Bandar Lampung. Kebetulan ada Ahmad Muhammad yang ribut perbatasan tanah di Bandar Lampung. Lalu diputus hukum oleh Hakim Zaid. Jadi itu Hakim Lampung Selatan, bukan Hakim Bandar Lampung. Lalu diputus hukum oleh Hakim Zaid. Pertanyaannya, sahkah keputusan hukumnya? Jawabannya wala yuqbalu, tidak bisa diterima. Qaulu mutawallin, keputusan hukum Dr. Andes Zaid fi ghairi mahalihi, bukan di daerah kekuasaannya. Kata Dr. Andes Zaid, hakam tu bikaza, saya putuskan hukum misalnya perbatasan tanah ini punya Ahmad. Nah ini nggak bisa diterima keputusan hukum Bapak Hakim Zaid karena bukan daerah kekuasaan. Li'annahu la yamliku insa'al hukmi hina izin, karena Hakim Zaid nggak punya kekuasaan dia untuk memutus hukum kalau bukan di daerah kekuasaan, sehingga palayan fuzu iqraruhu bihi, nggak sah keputusan hukum. Jadi kalau jabatan baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh tempat. Hakim Lampung Selatan, ya keputusan hukumnya hanya berlaku untuk warga Lampung Selatan, nggak berlaku untuk warga Kodia. Harus Hakim Kodia yang mutus hukum, dibatasi oleh tempat. Begitu juga Bupati Lampung Selatan, omongannya didengar itu ya oleh warga Lampung Selatan, dia disebut bupati itu oleh warga Lampung Selatan. Kalau di Kodia nggak disebut bupati dia, karena bukan daerah kekuasaan. Jadi kalau jabatan mah baik eksekutif maupun legislatif atau yudikatif, dia dibatasi oleh tempat dan dibatasi oleh waktu. Sedangkan ilmu, gelar yang timbul dari ilmu seperti ustadz kalau dia menguasai ilmu agama, kiai, ajengan, atau DRS, doktor, profesor, itu kalau dia menguasai ilmu umum. Itu gelar-gelar yang timbul dari ilmu. Nah ilmu mah tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Di Lampung disebut ustadz, mungkin Kajawa di Jawanya disebut ustadz lagi. Tidak dibatasi oleh tempat. Palembang disebut ustadz saja, tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh waktu. Sampaikan ke aki-aki tetap disebut ustadz baik. Kalau bupati kan dibatasi waktu, 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Jadi mantan ya. Iya. Mantan ustadz. Ya itu. Maka dari sini dapat diketahui bahwa lebih mulia ilmu daripada jabatan. Lebih mulia ilmu daripada jabatan. Karena kalau jabatan tadi dibatasi oleh waktu dan tempat. Sempit waktunya itu. Terbatas tempatnya itu. Kalau ilmu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat, luas tempatnya itu.
luas waktunya, lebih mulia ilmu daripada jabatan. Dan juga untuk mendapatkan jabatan kita harus punya ilmu, kan? Bagaimana bisa kita mau dapat jabatan kalau kitanya nggak punya ilmu? Minimal S1 lah, baru kita bisa nyalon gitu. Kalau nggak punya ilmu nggak bakalan bisa. Lebih mulia ilmu. Dan jabatan terbilang sedikit. Di desa aja kursi untuk lurah kan cuma 1. Kursi untuk bupati di kabupaten cuma 1. Sedikit. Maka jadi rebutan gitu. Jadi rebutan karena sedikit. Kalau kita kalau kursi di desa cuman 1 untuk lurah, kita berikan kepada orang lain, lah kita nggak kebagian. Kita yang dapat, orang lain nggak kebagian, sehingga jadi rebutan saking sedikit. Beda dengan ilmu, ilmu mah terbilang banyak. Dengan diberikan kepada orang lain, apa ilmu kita habis? Enggak, justru malah bertambah. Semakin banyak kita berikan kepada orang, semakin bertambah ilmu kita. Maka ilmu mah terbilang banyak. Maka lebih mulia ilmu daripada jabatan. Terus jabatan mah takut ada yang ngerebut. Kita ngejabat kepala desa, takut nanti misalnya pemilihan itu kita kalah, direbut sama orang. Kalau ilmu mah nggak takut ada yang ngerebut. Maka ilmu lebih mulia dari jabatan. Dengan ilmu jabatan bisa kita dapatkan. Maka jelas lebih mulia ilmu daripada jabatan. Nah itu ya. Selanjutnya wa akhadha Zarkashi min zahiri kalamihim annahu idza walla bi baladin lam yatanawal mazari'aha wa basatinaha falau zawaja wa huwa bi ahadihima man hiya bil balad au aksi lam yasiha kila wa bihi nadharun qala syaykhuna wa nadharu wadihun balillazi yutajahu annahu in ulimat adatun bitabaiyah aw adamiyah fadzalika wa illa utujiha madzakarahu iktisaran ala man nasallahu alaih. Ustadz Ahmad PPN Desa Tanjung Baru misalnya menikahkan dakdu perempuan yang tidak punya wali, dinikahkan dengan Ahmad, maka waktu berlangsungnya akad nikah itu dakdunya harus berada di daerah kekuasaan Ustadz Ahmad, harus berada di daerah kekuasaan PPN Desa Tanjung Baru, harus berada di daerah kekuasaan Ustadz Ahmad, yakni Desa Tanjung Baru. Nah misalnya nih, dakdu dengan calon suaminya datang ke Ustadz Ahmad. Pak Ustadz, saya minta kepada Pak Ustadz, saya ini perempuan yang nggak punya wali. Karena udah nggak punya siapa-siapa, hidup di Desa Tanjung Baru ini sebatang kara. Maka wali saya adalah Pak Ustadz sebagai PPN Desa Tanjung Baru. As-Sultan waliyuman la waliyalah, pemerintah menjadi wali untuk perempuan yang nggak punya wali. Pemerintah dalam hal ini adalah PPN ya.
atau KUA lah kalau di tingkat kecamatan, atau Kandepag kalau tingkat kabupaten, Kanwil kalau tingkat provinsi. Ya udah, kata Dakdu itu, Pak PPN dilangsungkan saja akad nikahnya, karena kan yang ijab PPN dengan calon suami saya dengan saksi-saksi yang nyaksiin, saya mah cuman diem aja. Nah, jadi saya mah mau turun aja ke Panjang, mau beli nasi kotak lah, mau beli nasi kotak untuk selamatan selesai dari akad nikah itu. Nah, waktu berlangsungnya akad nikah, posisi Dakdu di Panjang misal, sedangkan Panjang bukan daerah kekuasaan PPN Desa Tanjung Baru, maka nggak sah akad nikahnya itu. Atau waktu akad nikah berlangsung Dakdu di Batu Suluh, sedangkan Batu Suluh udah bukan Desa Tanjung Baru, maka nggak sah akad nikah. Tapi kalau waktu akad nikah Dakdu masih di Tanjung Rame mah sah akad nikahnya, karena masih berada di daerah kekuasaan Desa Tanjung Baru. Atau waktu akad nikah Dakdu berada di perkebunan ujung Desa Tanjung Baru, Mas Zari Basatin, di perkebunan dan pertanian ujung Desa Tanjung Baru yang sudah hampir mendekati perbatasan. Nah, itu juga sama. Enggak sah karena sudah di luar kekuasaan PPN Desa Tanjung Baru. Jadi harus dipastikan Dakdu berada di daerah kekuasaan PPN Desa Tanjung Baru. Yani di kampung Tanjung Rame misalnya yang termasuk Desa Tanjung Baru, atau di kampung Balangandang misalnya yang termasuk Desa Tanjung Baru. Kalau di perkebunan yang sudah dekat perbatasan, ya, nah itu enggak sah. Nah, ini keterangannya. Wa akhadza Zarkasi min dhahiri kalamihim annahu idza walla bi baladin lam yatanawal mazari'aha wa basatinaha walau zawwaja wa huwa bi ahadihima man hiya bil balad aw aksih lam yasihha kila wa fihi nadharun qala syekhuna wan nadhar wadihun balil ladzi yutajahu annahu in ulimat adatun bitabaiyah aw adamnya fadzalika wa illa utujiha ma zakarahu iktisaron ala man nassalahu alaih. Jadi masalah pertanian dan perkebunan yang ada di ujung Desa Tanjung Baru, nah kalau dia masih masuk Desa Tanjung Baru nggak apa, sah akad nikah yang dilaksanakan posisi Dakdu di perkebunan yang masih masuk Desa Tanjung Baru. Tapi kalau perkebunan itu sudah nggak masuk Desa Tanjung Baru, tapi sudah masuk desa lain, atau nggak jelas gitu apakah masuk Desa Tanjung Baru atau bukan, maka nggak sah akad nikah. Jadi bagusnya mah waktu pelaksanaan akad nikah itu ya Dakdu harus hadir di situ gitu. Nah, ini mah andai kata terjadi seperti itu gitu, maka syarat untuk sahnya akad nikah itu posisi Dakdu masih berada di Desa Tanjung Baru gitu. Wa abhama qaulul minhaj annahu fi ghairi mahalli wilayatihi kama zulin annahu la yanfudu minhu bihi tasarrufun istibahahu bil wilayah ka ijari waqfin nazaruhu lil qadi wa bai'i malil yatim wa takririn fi wazifatin qala syekhuna wa huwa zahir. Deskripsi masalah Jaid Hakim Lampung Selatan, berarti kekuasaannya Selampung Selatan. Pertanyaannya, bolehkah Jaid menyewakan tanah wakaf yang ada di Bandar Lampung, atau menjual harta yatim yang ada di Bandar Lampung, atau melantik PNS yang ada di Bandar Lampung? Jawabannya nggak sah, karena bukan daerah
kekuasaan. Jadi harus hakim Bandar Lampung gitu, yang ngejual wakapan yang ada di Bandar Lampung, ya bukan ngejual ya, yang menyewakan. Kalau wakapan kan nggak boleh dijual. Yang menyewakan wakapan yang ada di Bandar Lampung ya harus hakim Bandar Lampung, nggak boleh hakim Lampung Selatan karena bukan kekuasaan. Begitu juga sebaliknya, yang menyewakan wakapan di Lampung Selatan harus hakim Lampung Selatan, nggak boleh hakim Bandar Lampung yang menyewakan. Walaupun kemanfaatan wakapan itu untuk fakir miskin Lampung Selatan, misalnya nih Abah Jaid orang Lampung Selatan mewakafkan dia, saya wakafkan rumah kontrakan 10 pintu yang ada di Bandar Lampung, uang hasil kontrakannya untuk fakir miskin di kampung saya Lampung Selatan. Nah, sebagai nazirnya misalnya hakim Lampung Selatan, yang ngurus wakafannya hakim Lampung Selatan. Jadi mauquf alaihimnya fakir miskin Lampung Selatan, tapi mauqufnya berada di Bandar Lampung. Nah, nanti yang akan ngontrakinnya jangan hakim Lampung Selatan, karena bukan daerah kekuasaannya, tapi harus hakim Bandar Lampung. Nanti uang hasil kontrakannya serahin ke hakim Lampung Selatan, baru hakim Lampung Selatan yang membagikan kepada fakir miskin di daerahnya itu. Seperti itu. Jadi memang kekuasaan hakim terbatas, hanya di daerah kekuasaan. Atau menjual harta anak yatim. Anak yatimnya orang Kodia, cuman sawahnya ada di Lampung Selatan. Misalnya harta anak yatim itu harus dijual untuk membiayai sekolahnya. Nah, nanti yang ngejualnya kalau nggak ada nazir khos, ya nazir am, ya. Nazir am itu hakim. Nanti yang ngejualnya harus hakim Lampung Selatan, gitu. Karena adanya di daerah kekuasaan hakim Lampung Selatan. Nggak boleh hakim Kodia. Nanti setelah hasil penjualan berikan kepada hakim Kodia, baru hakim Kodia yang mentasarrufkan kepada yatim tadi. Nah, begitu juga watakriri wazifah, melantik PNS. Ya, kalau PNS Kodia ya hakim Kodia yang melantik. PNS Lampung Selatan ya hakim Lampung Selatan yang melantik. Nah, seperti itu. Jadi dibatasi oleh tempat hakim. Kama la yuqbalu qaulu ma'zulin ba'dan izali. Wallahu a'lam bishawab.